Pada berapa malam hari ini. Sudah berapa? 41 dengan kita 3. 41 dikurangi 3, berapa itu? 38. 38 masih. Ada separuhnya ini. 50%. Belum ada kurang dari 50%. Oke, nggak apa-apa nggih. Mungkin ada beberapa yang sambil berjalan berhalangan begitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa dimulai nggih? Bisa. Ya. Bisa, Bu. Baik. Bapak Ibu orang tua murid ataupun wali murid kelas 4A, B, dan C, Pak Pri, Pak Andre, selamat malam berkat dalam. Selamat malam. Selamat malam berkat dalam. Sehat-sehat nggih? Sehat. Ya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas setiap harinya. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini masih kurang enak badan ataupun masih sakit, kita doakan semoga senantiasa segera sembuh, segera sehat sehingga bisa beraktivitas kembali. Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, ada sedikit peraturan dalam kita berfikon pada malam hari ini, nggih. Jadi nanti apabila sedang ada penjelasan, minta tolong mic-nya dikondisikan dalam keadaan mute begitu, supaya tidak ada suara-suara lain yang masuk. Nah, untuk sesi tanya jawab nanti ada tersendiri. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti akan ada pertanyaan boleh di sesi tanya jawab. Begitu nggih? Baiklah. Untuk selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua, tentunya capek ya dari kerja, dari beraktivitas, tapi masih meluangkan waktu untuk kita berkomunikasi hari ini untuk membahas beberapa hal. Baik, untuk acara pada malam hari ini nanti ada doa. Kemudian kita harapkan ada sambutan dari kepala sekolah, tetapi kita juga belum tahu apakah ini Pak Heri ataupun suster bisa masuk karena hari ini memang banyak agenda fikon begitu. Jadi kepala sekolah ini juga masuk ke beberapa kelas. Lalu dilanjutkan ada sosialisasi BDR di kelas 4, nanti akan disampaikan oleh Pak Andre. Lalu tata tertib siswa dalam ber-BDR, nanti akan saya sampaikan. Kemudian MHA atau Maria Hamba Allah ini nanti akan disampaikan oleh Pak Pri. Kemudian ada sesi tanya jawab nanti akan saya pimpin gitu. Ditutup dengan doa penutup. Baik Bapak Ibu, mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Untuk doa akan dibawakan oleh Pak Pri. Begitu nggih Pak Pri, monggo dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Ana telah memberikan waktu. Anak-anak yang saya cintai, Bapak Ibu guru, serta Bapak Ibu orang tua siswa yang saya hormati, yang saya banggakan, marilah kita awali pertemuan secara daring pada malam hari ini dengan memanjatkan doa kehadirat Tuhan agar pertemuan pada malam hari ini dapat berjalan lancar semuanya demi kemajuan anak-anak kita semua. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang kau berikan kepada kami semua, putra-putrimu, serta orang tua anak kami yang pada malam hari ini bisa hadir bersama melalui Fikon untuk membahas hal-hal mengawali tahun ajaran 2021-2022. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu agar pertemuan ini dapat berjalan dengan lancar dan kami semua dapat memahami apa yang menjadi cita-cita para pendiri sekolah dan juga cita-cita sekolah SD Mardirayu untuk mewujudkan anak-anak yang berdikari, anak-anak yang jujur, bertanggung jawab, sehingga berguna bagi dirinya, bagi keluarga, bagi gereja, nusa, dan bangsa. Ini semua kami mohon kepadamu dengan melalui perantaraan Kristus Tuhan kami.
Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Ana. Ya. Terima kasih Pak Pri untuk doanya. Acara selanjutnya itu sebetulnya sambutan dari kepala sekolah, tetapi kelihatannya ini belum bergabung dengan kita, Pak Heri ataupun Suster, mungkin masih ada di kelas yang lain. Kita lewati saja begitu nggih Pak Andre ya, Pak Pri ya, kita lanjutkan dulu. Kita menyesuaikan nanti kalau hadir, lah ya. kita berwaktu. Ya, oke. Jadi seandainya nanti beliau-beliaunya ini hadir, kita bisa berikan waktu khusus begitu. Baik, selanjutnya akan disampaikan sosialisasi BDR di kelas 4 yang akan disampaikan oleh Pak Andre. Dipersilakan Pak Andre. Ya, terima kasih Bu Ana, Pak Pri, selamat malam. Bapak Ibu, orang tua wali murid kelas 4, berkah dalam. Selamat malam. Izinkan saya ini mewakili kami guru kelas 4 untuk memaparkan sedikit terkait dengan kegiatan belajar mengajar, terutama di masa pandemi ini. Sekitar kurang lebih mungkin saya akan ambil waktu sekitar 45 menit. Semoga bisa kurang. Nanti mohon untuk moderator pada Bu Ana, mungkin saya bisa diingatkan apabila mungkin terlalu lama, sehingga nanti kita selesai tidak terlalu malam. Oke, siap Pak Andre. Ini saya mohon izin share screen. Sudah nampak ya? Sudah. Ya, sudah Pak. Nggak usah ngomong, nggak usah. Sebelum mengawali, saya ingin mengajak sedikit menonton saja tentang sebuah cuplikan video. Apakah suaranya terdengar videonya ya? Belum Pak, belum Pak Andre. Belum. Suaranya belum muncul. But what is it? Sudah terdengar ya? Saya ulangi. Kita lihat saja bersama. That something is wrong with our system of education. But what is it? Well, we send our children to school to prepare them for the real world, which is changing very, very fast. But our schools haven't changed much for hundreds of years. In fact, thought leaders from around the world agree that the current system of education was designed in the industrial age mainly to churn out factory workers. And this industrial age mentality of mass production and mass control still runs deep in schools. Industrial age values. We educate children by batches and govern their lives by ringing bells. All day long, students do nothing but follow instructions. Sit down. Take out your books. Turn to page 40. Solve problem number 3. Stop talking. At school, you're rewarded for doing exactly what you're told. These are industrial age values that were really important for factory workers. Their success depended on following instructions and doing exactly what they were told. But in today's world, how far can you get by simply following instructions? The modern world values people who can be creative, who can communicate their ideas and collaborate with others. But our children don't get a chance to develop such skills in a system that's based on industrial age values. Lack of autonomy and control. At school, our children experience a complete lack of autonomy and control. Every minute of a child's life is tightly controlled by the system. But in today's world, if you're doing important work, then you're managing your own time. You're making your own decisions regarding what to do and when to do it. But life at school looks very different. The system is sending a dangerous message to our children that they are not in charge of their own lives.
They just have to follow whatever is laid down instead of taking charge and making the most of their lives. Experts believe autonomy is incredibly important for children. It's no wonder then that our children are bored and demotivated by school. Can you imagine how you would feel if you were told exactly what to do for every minute of your life? Inauthentic learning. Most of the learning that happens in schools today is not authentic because it relies on memorization and rote learning. The system defines a generic set of knowledge that all children must know. And then, every few months, we measure how much has been retained by administering exams. We know that such learning is not authentic because most of it is gone the day after the exam. Learning can be much deeper and more authentic. It can be so much more than just memorization and retention. But that's the only thing we measure, and test scores are the only thing we value. This has created an extremely unhealthy culture for students, parents, and teachers. Children are going through endless hours of tuitions, staying up all night memorizing useless facts that they will forget very soon. No room for passions and interests. We have an extremely standardized system where each child must learn the same thing at the same time in the same way as everyone else. This doesn't respect the basic fact of being human, that each of us is unique and different in our own way. We all have different passions and interests. And the key to fulfillment in life is to find your passion. But do the schools of today help our children find and develop their passion? There seems to be no room in the current education system for the most important questions in a child's life. What am I good at? What do I want to do in life? How do I fit into this world? The system doesn't seem to care. There are so many greatly talented people who failed in the traditional school system. Fortunately, they were able to overcome these failures, but not everyone can. We have no measure for how much talent, how much potential goes unrecognized in the current system. Differences in how we learn. Each of us is also different in how we learn, in how much time we take to learn something, and what tools and resources work best for us. But the system has no room for such differences. So if you're a bit slow in learning something, you are considered a failure, when all you needed was a bit more time to catch up. Lecturing. In the current system, children are lectured for more than 5 hours a day. But there are a few big problems with lecturing. Sal Khan from Khan Academy calls lecturing a fundamentally dehumanizing experience. On their lips, in a given classroom, different students are at different levels of understanding. Now, whatever the teacher does, there are bound to be students who are either bored because they are ahead, or there is a growing feeling today that Saya rasa cukup tadi melihat sekilas gambaran bagaimana dengan pembelajaran yang selama ini kita alami. Nah, untuk itu di SD Madirayo Ungaran tahun pelajaran 2021-2022 kita menerapkan kurikulum 2013 dengan pembelajaran campuran, model pembelajaran project based learning, pendekatan STEM, kecakapan hidup abad 21, keterampilan Microsoft Office, dan karakter Maria Hamba Allah. Kita akan mulai menjadi sekolah perubahan dengan habitus belajar yang mungkin baru dan belum pernah kita alami sebelumnya. Nah, kapan SD Madirayu itu bisa menjadi sekolah perubahan? Kita sudah memulai 1 tahun yang lalu dengan habitus atau cara belajar yang baru. Nah, kapan akhirnya bisa berubah? Ya, ini tergantung dengan kita semua, warga sekolah. Dari tenaga pendidik, kependidikan, orang tua murid, komite, dan anak-anak. Ini harus saling bersinergi sehingga habitus belajar yang baru itu yang kita harapkan bersama itu bisa terwujud. Mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun kita sedang berproses menuju ke sana. Sehingga tentunya masih akan ada banyak perbaikan di sana sini.
Dasar perubahannya itu yang pertama adalah tantangan revolusi industri 4.0, lalu hasil PISA. PISA itu merupakan sistem asesmen yang diinisiasi oleh lembaga di luar negeri. Jadi PISA ini ada 3 macam alat ukurnya, yaitu literasi, numerasi, dan sains. Nah, PISA itu mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan atau diaplikasikan dengan pengetahuannya. Dan pada hasil 2015 dan 2018 Indonesia dianggap functionally illiterate, bisa membaca tetapi tidak mengerti apa yang dibaca. Kemudian minat baca yang sangat rendah, padahal infrastruktur untuk mendukung membaca peringkat Indonesia berada di atas negara Eropa. Ini berbanding terbalik dengan jumlah gadgetnya. Lalu ada surat gembala dari Hari Pendidikan Nasional tahun 2018, mohon maaf, yang waktu itu disampaikan oleh Insinyur Dirgus Rudiatmoko, dan digantinya ujian nasional menjadi asesmen nasional, di mana di dalamnya terdapat survei karakter dan survei lingkungan belajar. Berikutnya ini tadi tentang tantangan revolusi industri 4.0, bahwa 65% siswa yang saat ini duduk di bangku SD akan bekerja pada bidang yang hari ini belum tercipta. Kita tidak tahu besok di sektor apa anak-anak kita sekarang duduk di sekolah dasar akan bekerja. Bisa jadi ada pekerjaan yang saat ini belum ada akan tercipta di masa yang akan datang. Nah, ini tadi hasil PISA-nya, rata-rata membaca, rata-rata dalam matematika, dan rata-rata dalam sains. Mohon maaf, suara macet. Mungkin bisa dibantu gimana? Ya, sudah hilang. Ini juga data-data yang kami tampilkan. Ini tadi banyaknya data pengguna internet dan sosial media. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini penggunanya HP itu lebih banyak daripada jumlah populasi. Artinya karena kita kadang satu orang punya 2 HP, 3 sampai 4 HP. Begitu juga dengan penggunaan internet, lalu keaktifan di sosial media dan website dan lain-lain. Ternyata penggunanya banyak sekali, berbanding terbalik dengan tadi jumlah literasi. Ini adalah rata-rata waktu yang dihabiskan kita, masyarakat Indonesia, dalam satu hari untuk mengakses sosial media, 8 jam 36 menit. Ya, ini data ini. Nah, berikutnya, beberapa pekerjaan yang mungkin bisa hilang di dalam revolusi 4.0. Pengantar surat, kantor pinjaman, kasir, travel, marketing, percetakan, dan lain-lainnya. Tetapi ini baru sebagian saja. Kita tahu sekarang juga banyak pekerjaan yang akhirnya muncul. Konten kreator, pembuat website, spesialis media sosial, lalu ada juga CEO spesialis, orang yang membuat program dalam website, mengatur konten apa saja yang menarik dan bagaimana kemasannya, lalu jasa keamanan cyber, developer software, aplikasi, dan lain-lainnya. Ini sekarang sudah mulai muncul. Nah, bagaimana nanti 10 tahun, 15 tahun yang akan datang ini anak-anak kita yang akan mengalami. Berikutnya adalah kecakapan hidup abad 21. Jadi ada beberapa tahapan. C1 mengingat atau menghafal, C2 itu memahami, C3 mengaplikasi, C4 menganalisa, C5 mengevaluasi, hingga akhirnya C6 yaitu mencipta. Nah, kita bersama-sama mencoba untuk mendampingi anak-anak sampai bisa masuk ke level C6 mencipta. Kalau di sini kita lihat C1 itu mengingat atau menghafal.
Tadi sudah saya sampaikan, memahami itu menjelaskan ide atau konsep, mengaplikasi itu menggunakan informasi dalam situasi yang dikenal, lalu menganalisa itu mengurai informasi untuk pemahaman dalam aplikasinya, lalu mengevaluasi. Nah, yang tadi yang kita harapkan bisa sampai pada mencipta. Lalu berikutnya ini adalah keterampilan sosio emosional yang perlu disiapkan untuk istilahnya menyambut kerja abad 21. D itu dasar, O itu optimal, P itu penguatan. Ada beberapa keterampilan pemecahan masalah. Ini dasar, ini optimal. Ketangguhan, lalu motivasi, pengendalian diri, kerjasama, prakarsa, kepercayaan diri, dan etika. Ternyata anak usia 6-11 tahun itu paling optimal. Di tingkat lainnya tinggal penguatan. Jadi ini paling optimal. Lalu berikutnya keterampilan pokok. Ya, dalam pembelajaran berbasis proyek itu ada keterampilan berpikir kritis, kolaborasi. Itu mengapa kami menggunakan kelompok untuk project based learning-nya, lalu komunikasi sehingga di situ ada muncul komunikasi antar kelompok dan juga dengan guru, juga dengan orang tua, lalu kreatif, lalu memecahkan masalah, literasi data, literasi digital, dan sains komputer. Literasi data itu bagaimana mencari data. Bisa dari buku, bisa dari internet, dan lain sebagainya. Termasuk literasi digital dan komputer, bagaimana cara penggunaan gadget. Ini penting di era saat ini. Nah, kita tahu bahwa semua ada di internet, tinggal bagaimana kita mendampingi anak-anak dalam istilahnya mencari tahu apa yang ingin ditangkap informasinya. Nah, kita nggak mungkin menjauhkan mereka dari dunia internet, dari gadget. Yang kita butuhkan adalah mendampingi mereka supaya apa yang diakses anak-anak itu aman. Karena mereka hidup di era seperti itu. Kemudian berikutnya adalah saya hanya menampilkan sekolah abad 19 versus sekolah abad 21. Nah, dulu sekolah abad 19 itu punya program PM namanya pendalaman materi. Murid-murid harus ikut tryout. Mereka dipacu berkompetisi satu sama lain secara akademis, bahkan kayak seperti ada karantina tersendiri saat mau ujian, saat mau tes. Lalu sekolah mendampingi dari pagi sampai malam. Nah, sekolah yang melaksanakannya tetapi juga kadang merasa tidak nyaman. Yang sekolah merasa banyak sebenarnya potensi yang tidak hanya akademis dan kognitif saja yang sebenarnya bisa digali oleh anak-anak. Nah, saat ini sekolah abad 21 itu kurikulumnya sederhana. Asesmennya berbasis proyek, ada perayaan belajar melalui pameran karya. Jadi anak membuat karya dipamerkan. Tentu saja pada saat istilahnya kita normal, sekolah normal, tatap muka ada semacam mading atau pameran karya yang ditampilkan, tetapi karena ini kondisi pandemi, maka pameran karyanya bisa diolah dalam bentuk yang lain. Nah, semacam itu. Nah, itulah mengapa manfaat kita memakai pembelajaran berbasis proyek. Karena satu, berpusat pada siswa, dua, memanfaatkan alat-alat digital, dan tiga, mempengaruhi budaya belajar. Itu tadi yang kami sampaikan, habitus belajar yang baru. Walaupun memang belum murni ataupun belum sempurna pembelajaran berbasis proyek yang sedang kami rintis, akan tetapi kita memang sedang berproses. Artinya cara trial and error kami pakai. Kami mencoba menemukan sesuatu yang kurang pas, ada masukan kita perbaiki sehingga ke depan semakin lama semakin
istilahnya semakin sempurna. Lalu model pembelajarannya masih sama dengan yang kami pernah sampaikan tahun 2021-2022, ada model adjunct. Model ini digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran tatap muka. Jadi misalkan sudah ada tatap muka, kita pakai Office 365 untuk menunjang e-learning-nya anak-anak, hanya sebagai tambahan, mencari informasi lain. Lalu model flip classroom. Model ini menempatkan e-learning menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Nah, misalnya pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, materi diakses dari rumah dengan pendampingan orang tua, masuk di kelas itu kita praktek, kita diskusi, kita presentasi, anak-anak presentasi, jadi timbul pertanyaan. Nah, di saat tatap muka itulah kita berproses untuk istilahnya berdebat, presentasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ini adalah model daring penuh atau fully online yang kita sudah laksanakan penuh selama 1 tahun. Jadi untuk model flip classroom ini istilahnya tatap muka terbatas semacam itu. Tetapi untuk membuka tatap muka terbatas itu membutuhkan proses, dan kita tahu bahwa SD Mardirayu, para pendidiknya dan juga peserta didiknya terdiri dari berbagai daerah, tidak hanya di lingkup sekolahan, dari kota, kabupaten, kota Semarang, kabupaten Semarang, mungkin dari luar Ungaran, dari Karangjati mungkin ada. Nah, ini memang kami perlu berhati-hati, sehingga di tahun kemarin memang kami masih menggunakan full daring. Nah, kita melihat perkembangan saat ini sudah direncanakan akan menggunakan tatap muka terbatas, akan tetapi tetap nomor 1 adalah izin dari Bapak Ibu semua. Ini tidak perlu kami sampaikan untuk tatap muka terbatas, nanti kami akan sampaikan apabila semuanya sudah siap dan orang tua sudah mengizinkan. Nah, yang kita sampaikan adalah belajar dari rumah secara full untuk sementara ini sampai sekiranya masa PPKM ini selesai. Nah, ini kabarnya kan diperpanjang, kita juga itu masih simpang siur, kita masih nunggu instruksi juga. Jadi kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah. Bahkan kami Bapak Ibu guru ini work from home, bekerja dari rumah. Jadi yang di sekolah hanya beberapa saja karena tadi peraturan yang diterapkan semacam itu. Jadi guru memberi materi dan tugas bisa melalui Microsoft Teams, Sway, Quizzes, OneNote. Lalu model pembelajarannya PJBL, lalu soal-soalnya nanti akhirnya sampai pada soal berupa soal penalaran atau PBL atau disebut problem based learning, berbasis masalah soalnya. Ini sekilas kita sudah melewati masa MPLS, kemudian saya lanjut saja. Nah, ini aplikasi Microsoft Office 365 dalam pelaksanaan PDR, Bapak Ibu semua sudah menginstal, sudah bisa login, sudah masuk di kelas virtual masing-masing. Ini menjadi media kita utama dalam pelaksanaan PDR. Selain nanti mungkin WA sebagai media, salah satu media komunikasi atau pemberian agenda. Setiap hari kita akan berikan agenda seperti yang pernah kami berikan pada saat MPLS. Agenda itu nanti dikirim melalui WA dan juga postingan di kelas masing-masing. Lalu ada akses video pembelajaran yang dibuat oleh para guru. Tidak semua dan tidak semua materi akan dibuat video pembelajaran, beberapa materi saja yang kami anggap memang itu harus memakai video pembelajaran seperti matematika, lalu juga mungkin bahasa Inggris dan lain sebagainya. Pengerjaan tugas selalu Vicon. Vicon ini nanti ada cara yang berbeda dibandingkan dengan kelas 3 karena kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini kita berusaha untuk melatih anak bisa mandiri.
Membuat aplikasi sederhana dari PowerPoint. Ini yang Bapak Ibu sudah pernah terima dulu di kelas 3. Nanti kita akan perlahan-lahan memakai pola yang sama, tapi nanti perlahan-lahan kami kurangi sehingga menjadi pembelajaran di satu titik di mana itu full kita bisa memakai project based learning. Nah, ini nanti juga akan kami berikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak. Nanti di sana sudah ada panduannya, kita tinggal mengikuti. Tapi perlahan-lahan seperti yang disampaikan akan kami kurangi. Ini contoh beberapa video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Nah, kadang kami juga memakai aplikasi pihak ketiga, Quizizz tadi. Quizizz ini semacam kuis singkat, anak-anak menjawab beberapa soal, lalu bisa istilahnya sambil bermain lah, tujuannya agar anak tidak jenuh. Tetapi memang tidak selalu kami berikan, lihat situasi dan kondisi. Lalu ini contoh tampilan tadi, ada aplikasi sederhana tadi yang kami tampilkan. Lalu ini juga memanfaatkan fitur presentasi Microsoft Suite. Nah, Microsoft Suite ini keuntungannya anak-anak Bapak Ibu menyimpan link saja, tetapi memang harus terkoneksi internet. Jadi memorinya tidak penuh. Menyimpan link saat dibuka sudah ada paparan, di situ sudah ada evaluasi yang bisa dikerjakan oleh anak-anak. Cukup menyimpan link saja. Bila butuh mau di-print, mau dicetak secara fisik juga bisa dicetak dari rumah masing-masing. Lalu video conference, jadi penyampaian materi, pendampingan kelompok pada saat pembuatan produk itu melalui video conference dengan jadwal yang telah ditentukan. Termasuk presentasi, nanti anak-anak juga kami latih dengan menggunakan video conference ini. Nah, produknya kita coba di kelas 4 ini ada 4. Laporan tertulis itu anak-anak mengerjakan, lalu difoto, dihias, dan lain sebagainya, dikirim pada sekolah. Lalu podcast berupa rekaman suara saja, boleh. Lalu vlog atau video blogging. Vlog ini biasanya yang digemari oleh anak-anak. Lalu yang keempat adalah komik. Kita akan mencoba anak-anak membuat cerita dalam bentuk komik. Ini kami tampilkan beberapa yang sudah pernah dibuat oleh anak-anak. Ini karya tulis. Pernah dibuat oleh anak-anak kelas 4 pada tahun kemarin. Lalu ini podcastnya. Lalu ini vlog kelompok. Lalu ini animasi, kemarin ada yang sempat membuat animasi, kami juga kaget bagaimana anak-anak itu bisa membuat animasi. Ternyata anak tersebut belajarnya dari YouTube. Aplikasinya apa, caranya membuat apa, nih di luar ekspektasi kami, ternyata luar biasa anak-anak. Lalu berikutnya komik. Jadi kemarin juga anak-anak sempat kami minta membuat cerita dalam bentuk komik dan hasilnya cukup bagus. Jadi saat membuat komik ini sudah mencangkup beberapa muatan. Jadi membuat satu produk tetapi kami bisa menilai dari beberapa muatan pembelajaran. Nah, ini hasil dari anak-anak. Bagaimana bisa mencapai tahap itu? Ya, kita berproses. Ini contohnya beberapa. Nah, sampai pada karakter Maria hamba Allah yang kita tanamkan kepada anak-anak. Nanti akan sampai di situ dan akan disampaikan oleh Pak Pri, begitu ya Pak. Ada karakter beriman, setia, sederhana, dan berkomunitas. Dari mana kita nanti menanamkan karakter? Dari refleksi, renungan harian, dan juga dari buku diari anak melalui OneNote, dan juga pada saat Vikon pendampingan kelompok. Jadi di OneNote itu di buku diari harian anak-anak menuliskan kegiatan hariannya dan ternyata anak-anak itu juga jujur. Ya, kemarin kami pernah menemukan
ada yang menulis memang saya bangun jam 9 pagi, saya bangun jam 10 pagi. Lah ini dari situ kami bisa memberikan feedback pada anak-anak bahwa ini walaupun tidak datang ke sekolah, ya ini masih dalam masa sekolah. Nanti sampai di sana Bapak Ibu, bagaimana pemakaian OneNote-nya. Nah ini tadi renungan harian yang dibuat oleh Bapak Ibu guru tenaga pendidik dan kependidikan. Harapannya renungan ini bisa memberikan penyegaran karena pada saat tatap muka setiap hari kita juga memberikan renungan harian. Maka dari itu tradisi ini tetap kita laksanakan walaupun tidak tatap muka. Nah, ini tadi kemarin Bapak Ibu sudah mengisi istilahnya survei ya yang kami lakukan. Sarana apakah yang digunakan oleh peserta didik? Kebanyakan adalah HP. Ada beberapa yang laptop, sedikit yang memakai iPad atau tablet. Tapi saya melihat waktu putra-putri Bapak Ibu di kelas 3 semuanya bisa mengakses dengan lancar. Syukur puji Tuhan nanti di kelas 4 juga semoga semuanya bisa lancar. Tetapi apabila ada kendala kami siap melayani. Lalu jaringan internet yang dipakai semuanya bisa mandiri, kuota internet dan wifi cukup kuat, tidak ada yang pergi ke warnet. Zaman dulu masih ada warnet, saya kira zaman sekarang sudah tidak ada. Dan kuota ini menurut saya menjadi salah satu bagian dari kebutuhan pokok. Saya katakan salah satu bagian, bukan kebutuhan pokok ya. Salah satu bagian kebutuhan pokok karena setiap hari sekarang kita pakai dari semua sektor. Nah, kapan peserta didik menggunakan HP, laptop, iPad dan lain sebagainya, banyak yang setiap saat. Ada yang pagi sekitar 21, siang, sore, malam, dan lainnya. Lainnya mungkin ini tergantung daripada orang tua yang bekerjanya mungkin shift, mungkin tidak ada jadwal khusus bekerjanya. Ini sekitar 9 orang. Nah, ini data ini kami pakai nanti untuk bisa melaksanakan kegiatan belajarnya supaya lebih lancar lagi. Kalau di sini paling banyak setiap saat, maka yang di sini itu pagi, yang di sini itu siang, mungkin kita bisa ambil pagi. Atau mungkin kita juga kadang ambil siang. Nah, bagaimana yang malam nanti bisa kita kondisikan tersendiri. Nah, bisa juga nanti biasanya kami merekam kegiatan Vkon tersebut hari itu, lalu kami unggah ke YouTube. Jadi beberapa anak yang mungkin tidak bisa melihat bagaimana proses Vkonnya melalui YouTube. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bisa kami adakan lagi di malam hari. Nah, kalau asinkronus itu memang susahnya di situ Bapak Ibu, menyesuaikan Bapak Ibu semua. Karena yang di sini menjadi peran utama adalah Bapak Ibu. Lalu tahapan dalam pembuatan proyek ini mungkin sudah pernah disampaikan, tetapi kami akan merefresh kembali. Yang pertama ada literasi. Kalau di kelas 4 nanti diawali dengan Vkon umum. Vkon umum itu paralel bersama. Jadi Vkonnya tidak per kelas sendiri. Jadi kelas 4A, kelas 4B, kelas 4C mendapat porsi yang sama dalam waktu yang sama. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua mendesain perencanaan proyek. Itu nanti kita akan melakukan Vkon pendampingan kelompok per kelompok hanya untuk mendampingi perencanaan proyeknya. Bagaimana anak nanti akan membuat proyek. Kemudian dilanjutkan tahap ketiga produksi dan monitoring. Anak-anak sudah mulai membuat, kita memantau. Yang terakhir adalah publikasi. Nah, nanti mungkin agak berbeda dengan kelas sebelumnya di kelas 3. Karena kita akan mencoba mengarah menjadi project based learning yang benar-benar full. Tetapi sekali lagi itu butuh proses, nanti akan kami jelaskan. Disinilah
4 tahapan ini yang akan kita lalui di setiap temanya. Tema kami bisa mengambil dari buku yang ada, tetapi sebagian guru, tenaga pendidik membuat tema sendiri. Jadi tidak melenceng dari kurikulum 2013, KD-nya sama, hanya kami kemas dalam bentuk yang berbeda. Kompetensi dasarnya sama. Lalu penilaian project based learning. Nah, di kelas 4 itu kemarin sudah kami coba, kelas 5 dan kelas 6 juga. Untuk nilai pengetahuan itu nilai akhir nanti diambil 70% pengetahuan ya dari PBL atau soal-soal berbasis masalah. Yang 30% diambil dari produk yang dibuat dalam kelompok. Ini masuk di nilai pengetahuan. Nah, nilai keterampilan 70% produk, jadi dibalik. Produk kelompoknya 70%. Diambil lagi, ditambah lagi 20% dari tadi nilai ini, PBL. Ditambah 10% nilai dari netizen, like-nya. Nah, ini sudah berjalan. Dan di setiap soal PBL ada rubriknya. Jadi memang jawabannya akhirnya terbuka, tetapi nanti kita pelan-pelan mengarahkan anak-anak bagaimana bisa menganalisa. Nah, ini tahapannya Bapak Ibu. Jadi di tema 1 ini kami akan masih memakai pola di kelas 3 mungkin ya. 2 minggu pengetahuan, 2 minggu keterampilan. Jadi kalau PJBL itu bukan tahapannya, oh ini yang PJBL, yang keterampilan ini, yang ini bukan PJBL. Bukan, jadi PJBL itu satu rangkaian. Tetapi karena ini masa transisi anak-anak, sekali lagi pola yang kemarin kami pakai. Nanti perlahan-lahan kami kurangi. Di 2 minggu pengetahuan, 2 minggu khusus keterampilan. Nah, keterampilannya ini tetapi sudah kelompok. Sudah mencoba membuat proyek kelompok. Nah, nanti akan ada tadi vikon umum saat akan membuat proyek seperti apa. Kami akan bagi tugasnya, bagi skenarionya, semacam itu. Lalu tema 2 masih sama,